Penyidikan yang diperoleh oleh penyidik Satreskrim Polres Bekasi Kota, kami dapatkan beberapa informasi terkait bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 3 WIB dini hari, para saksi dan korban berdasarkan informasi berkumpul di sekitar Jalan Cipendawa di bedeng atau gubuk di depan PT Gudang Semen Merah Putih Jati Asih, di mana di tempat tersebut sudah ada berkumpul sekitar kurang lebih 30 kendaraan roda 2 yang menurut informasi dari keterangan saksi-saksi kemungkinan sekitar 60 orang dari mereka berkumpul di tempat itu. Kemudian dari keterangan saksi juga diperoleh keterangan bahwa di tempat tersebut mereka melakukan aktivitas minum minuman beralkohol dan terindikasi juga ada senjata tajam di lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 3.30 dini hari, tim perintis presisi datang ke tempat itu. Jadi setelah melihat adanya kedatangan tim presisi, masa remaja yang berkumpul di tempat tersebut kemudian melarikan diri kocar-kacir. Ada yang mengarah ke perumahan warga di Jalan Satopai 1 dan ada juga beberapa yang mengarah ke arah Kali Bekasi. Jadi dari keterangan para saksi kami memperoleh keterangan bahwa ada beberapa saksi yang meloncat ke Kali Bekasi dan ada beberapa yang memang tidak berani untuk meloncat karena melihat kondisi tempat yang tidak memungkinkan dan gelap, sehingga para saksi ada beberapa orang yang diamankan oleh tim perintis. Gitu. Tim perintis dari presisi selanjutnya mengamankan 22 orang berikut barang bukti senjata tajam. Dan dari 22 orang tersebut diamankan 3 orang yang kedapatan memegang senjata tajam tersebut. Ini dari hasil tindakan kepolisian yang telah dilakukan, yaitu melakukan olah TKP, mengevakuasi jenazah ke RS Polri, melakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi, melakukan prarekonstruksi, dan berkoordinasi dengan Basarnas, BPBD, dan tim SAR Brimobda. Ini kita tujuannya untuk melakukan penyisiran ke aliran sungai karena kita mengantisipasi jika kemungkinan masih ada korban-korban lain yang belum ditemukan dan sampai saat ini masih berlangsung. Selanjutnya kami juga membuka posko orang hilang atau antemortem. Jadi nanti apabila dari warga masyarakat atau keluarga yang merasa ada anggota keluarganya yang belum kembali ke rumah, bisa melaporkan ke posko orang hilang atau antemortem yang kami buka. Kemudian kami juga melakukan identifikasi kepada 7 korban jenazah tersebut dan sudah ada 4 keluarga yang datang ke RS Polri untuk melakukan identifikasi apakah dari ke-7 jenazah tersebut merupakan salah satu anggota keluarga mereka. Dan pada hari ini rekan-rekan akan dilakukan autopsi terhadap ke-7 jenazah di RS Polri. Untuk hasilnya akan diinformasikan lebih lanjut. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi perkumpulan remaja tersebut, yaitu 21 bilah senjata tajam ada di depan rekan-rekan, 30 unit sepeda motor, dan 8 unit handphone. Jadi dari barang bukti ini selanjutnya akan kami proses untuk proses penyidikan lebih lanjut. Di mana proses yang dilaksanakan dalam proses penyelidikan ini dilakukan dengan melakukan kolaborasi interprofesi. Jadi kita tidak hanya mengedepankan penyelidikan biasa, tapi mengedepankan scientific crime investigation. Jadi proses ini akan dilakukan secara akuntabel untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan perkembangan terkait proses penyelidikan penemuan 7 jenazah ini rekan-rekan. Selanjutnya mungkin ada hal yang disampaikan dari KPAI, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman wartawan. Terima kasih untuk risalah ini. Baik, pertama
kita berduka gitu, dengan ada 7 korban yang meninggal. Tapi satu sisi juga kita prihatin sebenarnya, karena memang hari ini ada sebuah fenomena sosial yang menarik sebenarnya, bahwa telah terjadi banyaknya tadi diceritakan geng motor sebenarnya, yang akhirnya ujungnya adalah terjadi 7 korban tersebut, tapi ini masih dalam proses penyelidikan. Terus kita Komisi Perlindungan Anak Kota Bekasi dengan tupoksinya pengawasan, dan kita juga sangat apresiasi dengan Pak Kapolda hari ini bicara mengenai hari ini bahwa penanganan harus profesional, akuntabel, dan hari ini Polres melibatkan kita, Dinas DP3A dan juga KPAD, karena memang di dalam proses peristiwa tersebut terdapat juga anak-anak. Itu bahkan di dalam tadi yang diamankan juga Pak ya, ada sekitar 5 anak kalau nggak salah, dan itu kita dampingi kayak gitu. Dan ternyata yang menarik adalah hari ini bahwa banyak anak-anak yang ternyata menggunakan waktu-waktu luangnya di malam hari untuk nongkrong, untuk aktivitas-aktivitas yang justru membahayakan masyarakat. Kita bisa lihat bagaimana hari ini ditemukannya alat-alat yang membahayakan kepada masyarakat kayak gitu. Dan kita juga menghimbau kepada mungkin orang tua juga bisa memperhatikan aktivitas anaknya di malam hari. Jangan sampai memang kontrol dari orang tua berkurang, dan inilah yang terjadi sebenarnya hari ini kayak gitu. Mungkin itu dari kita Pak. Dan kita tetap mengawal untuk beberapa anak yang hari ini mungkin diamankan, itu kita dampingi dalam proses pemeriksaan itu. Terima kasih. Sebenarnya mereka sudah tawuran atau mau tawuran, kemudian antara mana sama mana Pak? Untuk itu kami masih proses penyelidikan, Mbak, pengembangan lebih lanjut. Kami masih mendalamin. Kita sekarang masih fokus kepada identifikasi 7 juta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.